Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai Angular komponen. Setelah pada video sebelumnya kita sudah mempraktekkan bagaimana cara membuat dan menjalankan project baru Angular. Nah, pada materi komponen ini berikut beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu apa itu komponen, kemudian bagaimana cara membuat atau pembuatan komponen baik secara manual maupun menggunakan Angular CLI, kemudian bagaimana cara penggunaan komponen, dan juga bagaimana cara mendeklarasikan template dan style sheet pada suatu komponen. Nah, apa itu komponen sebenarnya? Ya, pada Angular, komponen merupakan suatu building blocks atau sekumpulan file yang mempunyai fungsi yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, biasanya dalam suatu komponen itu terdapat yang namanya template. Yang mana template ini merupakan view atau layout yang ditulis menggunakan bahasa scripting yaitu HTML. Nah, biasanya di dalam script HTML-nya juga sudah termasuk data binding dan directive. Nah, apa itu data binding dan directive? Ini akan kita bahas pada video lainnya. Selanjutnya, pada suatu komponen juga memiliki kelas. Nah, ini biasanya yang wajib ada yaitu kelas. Nah, kelas ini berisi kode pendukung view yang dibuat menggunakan bahasa TypeScript. Di dalamnya bisa berisi property atau data dan juga metode atau function yaitu logic atau behavior. Selanjutnya yaitu ada metadata. Nah, ini masih berkaitan dengan kelas. Metadata ini biasanya terdapat di suatu kelas. Metadata ini berisi data tambahan yaitu yang ada di dalam dekorator. Nah, biasanya dalam suatu komponen itu ada dekorator. Nanti kita bahas. Di dalam dekorator sendiri biasanya berisi properti untuk mendeklarasikan selektor, template, dan style sheet. Nah, komponen ini merupakan suatu konsep yang digunakan untuk meng-split atau memecah-mecah UI dari suatu halaman menjadi bagian-bagian kecil. Nah, misalnya seperti ini. Biasanya dalam suatu halaman website itu kan terdapat ada header gitu ya, kemudian ada footer, kemudian ada konten. Nah, dengan konsep komponen ini kita bisa memecahnya menjadi suatu komponen tersendiri, sehingga header bisa menjadi suatu komponen sendiri yang independen. Begitu juga dengan footer, konten, dan yang lainnya bisa kita pisahkan menjadi suatu komponen tersendiri. Keuntungannya yaitu kode kita menjadi tidak terlalu besar dalam suatu file, sehingga mudah untuk pengujian dan juga memungkinkan untuk reusability. Jadi suatu komponen bisa kita panggil berkali-kali. Nah, misalkan seperti ini. Ada komponen A. Ya, anggap saja ini sebagai header ya. Yang kita buat menjadi suatu komponen tersendiri. Maka di dalamnya biasanya terdapat file yaitu yang berupa HTML, kemudian CSS,
kemudian TS atau TypeScript. Nah, biasanya dalam satu komponen terdiri dari 3 file ini. Biasanya ada satu lagi untuk file untuk unit testingnya. Nah, untuk membuat komponen, kita bisa menggunakan komen dari Angular CLI, yaitu menggunakan komen ng generate komponen, kemudian di sini nama komponennya, atau jika kita ingin memasukkannya dalam suatu modul, di sini kita bisa menulis modulnya terlebih dahulu, kemudian ada garis miring, baru ini nama komponennya. Oke, nanti ini kita coba praktekkan. Ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat ingin membuat komponen. Nah, untuk penamaan filenya biasanya menggunakan standar seperti ini, yaitu nama komponen, kemudian dot atau titik, kemudian komponen, kemudian dot lagi, kemudian ekstensi filenya. Nah, biasanya ada TypeScript untuk kelasnya, kemudian ada CSS atau SCSS untuk stylingnya, kemudian ada .html untuk layout, dan .spec.ts ini untuk unit testingnya. Nah, misalkan ini ada hero komponen, nah maka di dalam satu hero komponen ini biasanya terdapat 4 file ini. Biasanya ya. Tapi bisa aja kita cuman punya satu file, yaitu berupa file TS-nya. Selanjutnya, nah, pembuatan komponen secara manual, kita harus menyertakan komponen dekorator. Nah, yaitu biasanya ada add komponen, nah ini disebutnya dekorator. Nah, jadi kalau kita ingin membuat komponen secara manual, dekorator komponen ini harus kita sertakan. Nah, bila kita membuat komponen ini menggunakan Angular CLI, ini biasanya sudah dibuatkan oleh Angular CLI. Dan ini beberapa properti yang harus dideklarasikan pada komponen dekorator, yaitu ada selektor. Nah, selektor yaitu penamaan yang berguna untuk dapat kita panggil pada template atau pada komponen lain. Nah, jadi kalau kita ingin merender suatu komponen, kita bisa memanggilnya menggunakan selektor ini. Biasanya penamaannya diawali dengan app seperti ini, kemudian nama komponennya. Kemudian ada template, yaitu untuk mendeklarasikan layout atau view. Dan juga ada style, nah ini untuk mendeklarasikan style sheet-nya. Oke, untuk lebih jelasnya, ayo kita langsung ke hands-on aja teman-teman. Oke, saya buka text editornya. Oke, saya buka dulu projectnya. Project yang sebelumnya ada di direktori YouTube, kemudian nama aplikasinya MyApp. Nah, ini sudah terbuka ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini masih kosong. Kemarin baru ada MyApp, yang mana kalau kita jalankan dia akan menghasilkan atau merender hello world, kemudian belajar Angular. Kemarin untuk menjalankannya kita bisa menggunakan ng-serve min o atau open.
Nah, ini hasilnya ya dari aplikasi yang sebelumnya. Oke, mari kita praktekkan bagaimana cara membuat komponen tadi. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan cara pembuatan komponen secara manual terlebih dahulu. Nah, misalnya di sini di dalam app saya buat file baru namanya hero.component.ts. Nah, ini kemudian kita buat kelasnya. Nah, hero komponen. Nah, jangan lupa kalau kita membuat komponen secara manual, kita harus menyertakan komponen dekorator. Nah, komponen dekorator ini diimpor dari Angular Core. Nah, di dalamnya kita harus mendeklarasikan beberapa properti, yaitu tadi ada selector. Nah, selector ini biasanya diawali dengan app kemudian nama komponennya seperti ini. Nah, atau bisa kita buat tidak seperti ini juga bisa, cuman ini biasanya format standarnya dari Angular. Kemudian ada template. Nah, template ini biasanya kalau kita ingin menggunakan file HTML langsung, ini bisa seperti ini. Misalnya kita ingin mencetak hero komponen. Nah, seperti ini. Kemudian ada style. Nah, tapi style opsional, jadi untuk saat ini kita mendeklarasikan ini saja. Nah, ini kita sudah membuat komponen. Nah, untuk membuat agar komponen ini bisa kita tampilkan, kita harus mendaftarkan atau mendeklarasikan komponen ini pada app modul. Nah, di sini ada app modul. Nah, ini harus kita tambahkan dulu si hero komponen di sini. Hero komponen. Nah, ini sudah terimpor otomatis ya, hero komponen. Nah, kemudian untuk menampilkan si hero komponen pada app komponen ini kita bisa memanggilnya menggunakan selektornya. Yang mana di sini selektornya yaitu app min hero. Di sini kita panggil app hero. Nah, seperti ini ya cara merendernya. Dia seperti cara menggunakan tag HTML, namun dia menggunakan selektor dari komponen. Kita save. Kita save. Nah, kemudian ini pasti akan dikompil otomatis dan kita bisa lihat hasilnya. Nah, di sini sudah tampil hero komponen. Nah, ini hero komponen sudah berhasil ditampilkan. Ya. Oke, kita akan langsung mencoba menambahkan style ya, teman-teman. Nah, untuk menambahkan style, teman-teman bisa menambahkan properti style. Nah, kemudian di sini bisa menggunakan array seperti ini. Kemudian jangan lupa string. Nah, misalkan si H1 ini, H1 yang ada di sini ya, ini kita mau merubah menjadi berwarna merah. Nah, ini kita bisa menggunakan style CSS seperti ini. Satu, kemudian di sini ada color, ya, kemudian kita isi colornya yaitu red. Nah, coba kita save.
dan kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah berubah, H1 menjadi berwarna merah dari hero komponen. Nah, misalnya kita rubah di sini blue, harusnya akan berubah menjadi biru. Nah, di sini sudah berubah ya. Nah, ini untuk cara atau ini properti yang harus kita tambahkan di komponen dekorator, yaitu ada selektor, template, dan style. Nah, ini untuk cara pembuatan komponen secara manual. Nah, sedangkan untuk pembuatan komponen menggunakan Angular CLI, kita bisa menggunakan komen. Oke, yang ini kita hapus dulu komponennya. Nah, biasanya di sini error karena file hero sudah tidak ada. Nah, ini kita hapus juga. Dan kemudian di sini juga kita hapus karena dia udah nggak ada. Nah, sekarang kita buat lagi menggunakan Angular CLI. Nah, caranya yaitu menggunakan command ng generate komponen, kemudian nama komponennya. Nah, misalkan hero. Kemudian kita enter. Nah, di sini akan terbuat langsung hero komponen. Nah, ini biasanya dia langsung tergenerate suatu folder ya. Nah, di dalam folder di sini ada file seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Biasanya ada format HTML untuk layout, kemudian format CSS untuk style sheet, spec untuk unit testing, dan juga komponen.ts ini untuk kelasnya. Nah, oke. Sekarang coba kita render ulang. Nah, ini biasanya kalau kita menggunakan Angular CLI di sini sudah ada ya komponen dekoratornya. Nah, selektornya di sini app hero juga karena emang ini standar dari Angular, biasanya menggunakan app kemudian min dengan kemudian nama komponennya. Coba kita render ulang. Nah, kita cek juga di app modul. Jika di sini belum ada, berarti kita perlu tambahkan lagi hero komponen. Oke, kemudian di sini app hero. Nah, seperti ini. Oke, kita save, kemudian kita jalankan ulang. Oke, sudah sukses. Coba kita render. Nah, ini tampilan awalnya cuma seperti ini, hero works. Nah, kita lihat ini dari mana. Nah, ini asalnya dari hero komponen.html. Nah, ini dia. Sekarang coba kita rubah, misalkan menjadi hero komponen. Kemudian kita save. Dan kita lihat perubahannya. Nah, di sini sudah berubah menjadi hero komponen. Nah, kita lihat di file hero komponen.ts. Nah, di sini mungkin teman-teman melihat di sini ada perbedaan ya. Yang tadi kita cuma menggunakan template dan style. Nah, ini sekarang ada template URL dan style URL. Nah, perbedaannya kalau kita menggunakan template seperti tadi, itu kita deklarasikan template yang ada di dalam komponen ini. Artinya kita mendeklarasikan langsung file HTML-nya kayak tadi ya. Misalkan di sini template dan di sini langsung file HTML seperti ini ya.
Nah, seperti ini. Hero komponen HTML seperti ini. Nah, sudah berubah. Nah, ini kalau kita ingin mendeklarasikan si template-nya langsung, yaitu langsung kita tuliskan file HTML-nya di dalam satu file ini. Nah, kalau menggunakan template URL, ini artinya kita ingin merender template tapi dari file eksternal. Nah, yang mana biasanya satu file ini udah ada dalam satu folder yang sama. Nah, maka kita bisa menggunakan atau mengimport filenya yaitu hero.component.html, yang mana hero.component.html ini ada di sini dalam satu folder yang sama, dalam satu komponen hero. Nah, yang style sheet juga sama. Kalau kita menggunakan style URL, artinya kita ingin mengimpor si stylenya itu dari file eksternal, yang mana ini ada di sini. Nah, seperti itu ya. Perbedaan dari template dengan template URL dan style dengan style URL. Nah, tadi kan dijelaskan biasanya dalam kelas T yang berekstensi TS ini biasanya di sini ada properti ya. Misalkan kita buat di sini title sama dengan hero komponen. Nah, seperti ini. Nah, title ini bisa kita panggil di template HTML-nya. Nah, di sini kan tadinya masih seperti ini ya. Ini kita bisa panggil menggunakan cara seperti ini, title. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, di sini hasilnya sama, hero komponen. Nah, jika ini kita rubah, misalkan kita tambahkan title hero komponen, kemudian kita save. Nah, di sini akan berubah juga. Nah, ini disebutannya string interpolation. Nah, akan kita bahas lebih lanjut di video selanjutnya mengenai interpolation ini. Nah, itu cara untuk pembuatan komponen di dalam Angular. Oke, teman-teman. Nah, mungkin itu aja materi komponen. Kita tadi sudah mempraktekkan bagaimana cara pembuatan komponen, baik secara manual maupun dengan Angular CLI. Kemudian kita sudah mengetahui gimana cara penggunaan template URL, kemudian template, dan juga style sheet-nya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan mengenai interpolation yang seperti yang sudah ada di contoh tadi ya. Nah, oke, jadi teman-teman yang baru nonton channel ini silahkan di subscribe, kemudian aktifkan loncengnya biar kalau saya ada updatean video terbaru teman-teman dapat notifikasi. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.